2 hari saya cerita ke sepupu saya di Subang gitu ya tentang barkun, tentang kehebatan barkun saya ceritakan waktu itu gitu ya. Nah, singkat cerita setelah 2 hari telepon promosi ke sepupu saya gitu ya, dia telepon, "Leh, jajal barkunmu bisa menyembuhkan orang kesurupan jarak jauh kan enggak?" gitu ya. Jadi kebetulan ponakannya di Madura itu kesurupan, Pak. Jadi sudah 2 hari 2 malam nggak bisa tidur. Ketika mau tidur seperti digigit keluar gede banget katanya gitu ya. Jadi kejang-kejang. Nah, barkun saya ini hanya saya foto gitu ya, saya kirim via WA gitu ya. Tak suruh tempelkan HP di sana yang ada gambar barkun saya ke air di gelas air hangat, suruh minum. Alhamdulillah sembuh total loh sekalian. Makanya di Madura di kampung saya jadi terkenal. Soleh jadi dukun katanya begitu. Iya, jadi luar biasa ini barkun. Dan banyak lagi yang luar biasa ada di daerah Menganti sini. Ada satu ibu-ibu. Setelah punya barkun, beliau bisa menyembuhkan orang gila 15 tahun jarak jauh. Luar biasanya barkun, gitu ya. Kalau di Barongan itu dekat Lor Kroya, gitu ya. Ada satu ibu juga namanya Bu Dewi. Setelah beliau punya barkun, beliau bisa menyembuhkan orang gila 26 tahun. Luar biasanya barkun. Makanya kenapa kok hebat barkun, gitu ya? Yang hebat itu ismu adumnya bagus sekalian. Maka ketika kita bacakan ini ismu adum, sekali kita bacakan, pahalanya ini yang luar biasa. Jadi kenapa doa-doa kita diijabah? Karena pahalanya luar biasa. Jadi ketika kita sekali bacakan ismu adum yang ada di barkun ini, gitu ya, sama dengan ibadah haji dan umroh yang mabrur ribuan kali. Umroh. Itu pahalanya, gitu ya. Ketika cerita pahala, kita cerita tentang ibadah, gitu ya. Makanya luar biasa. Dan menurut dia ini, gitu ya. Jadi ketika ada orang yang membacakan sekali saja dibacakan ini ismu adum yang ada di barkun ini, alam aras itu bergetar. Maka Allah perintahkan, tanya, hai malaikat, kenapa alam aras ini bisa bergetar? Siapa yang bikin bergetar itu? Ketika si fulan ya Allah ditanya, ketika ketemu disampaikan si fulan ya Allah, dia yang membacakan ini ismu adum gitu ya. Minta apa sebenarnya orang itu? Jadi ditanyain Bapak sekalian. Jadi luar biasa ini barkun, gitu ya. Makanya saya waktu itu waktu masih bujang, saya masih kerja di Cikarang, gitu ya. Setiap tahun saya ijazah ismu adum di Banten, tepatnya di Pandeglang Banten, ke Abu Yadin Jabi. Mungkin ada yang kenal, almarhum Abu Yadin Jabi. Beliau luar biasa. Setiap tahun hanya 4 kali, setiap 1 tahunnya, setiap malam Sabtu di bulan Mulut, beliau menjasahkan ismu adum ke orang yang mau dia seperti itu. Nah, alhamdulillah saya setiap tahun dijazah sekalian. Cuma untuk mengamalkan ismu adumnya dari Abu Yadin Jati, saya harus puasa 40 hari, gitu ya. Harus puasa 40 hari. Karena saya ini waktu itu yang wajib aja 30 hari bolong-bolong, gitu ya. Akhirnya saya nggak puasa nih, gitu ya. Tapi saya tiap tahun tetap ijazah. Karena alhamdulillah saya bisa ketemu dengan orang-orang gede di Indonesia. Saya ketemu dengan Habibie waktu itu. Saya ketemu dengan Harmoko ya di sana, gitu ya. Saya ketemu dengan Gubernur Jawa Barat waktu itu dan salaman. Saya ketemu Bupati Bekasi waktu itu dan dibawa pulangnya, gitu ya. Satu mobil. Karena orang-orang gede di Jakarta itu mengamalkan ismu adum Bapak sekalian. Dan ismu adum yang ada di barkun ini kita tinggal pakai, nggak perlu puasa, tinggal pakai. Jadi terukahnya sudah diselesaikan oleh kiai ini seperti itu. Ini yang luar biasa gitu. Jadi barkun ini bisa dimanfaatkan untuk apa aja yang jenengan mau. Seperti itu, karena ini hanya sebagai wasilahnya. Karena kita juga diperintahkan oleh Allah untuk mencari wasilah. Di surat Al-Maidah ayat 35 bisa dicek nanti di Google juga bisa dicek bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari wasilah. Gitu ya. Dan ini hanya sebagai wasilahnya aja.
Jadi kan jimat bisa bebas dibawa kemana aja, mau ke kamar mandi bebas, nggak ada masalah. Karena ini hanya sebagai wadahnya ismu berbagi. Gitu. Nah, jadi kita emang diperintahkan oleh Allah untuk mencari wasilah. Gitu. Nah, kata Allah di surat Al-Maidah tadi, kurang lebih artinya seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu itu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, yang diperintahkan hanya untuk orang yang percaya, yang beriman. Bertakwalah pada Allah, kata Allah, dan carilah jalan wasilah, gitu. Dan berjihad dari sana, kata Allah. Supaya apa? Supaya kamu beruntung. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk mencari wasilah. Gitu. Nah, setelah dapat wasilahnya, maka berjihadlah atau bersungguh-sungguhlah. Itu sekarang. Makanya ini cara kita untuk menurut Gusti. Ketika kita mempraktekkan caranya, maka pasti untungnya. Gitu. Ini yang luar biasa. Makanya di ayat yang lain Allah bertanya kepada kita, gitu. Wahal ataka hadisu Musa, kata Allah. Dan apakah sudah sampai berita tentang Musa? Jadi Allah bertanya, Ustaz. Jadi intinya RBI ini atau PT Raja Barkun Internasional ini membawa berita tentang atau kisah tentang Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini kisah terbesarnya adalah kisahnya tentang sapi. Maka setelah Nabi Musa dilanjutkan kisah tentang sapi ini oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Makanya kita disunnahkan untuk berkurban. Kurban ini adalah sunnah muakkad, sunnah yang diutamakan banget gitu ya. Dan kurban terbaik adalah dengan sapi, gitu ya. Jadi supaya kisah tentang sapi ini nggak hilang, gitu ya, kita lanjutkan kembali dengan cerita Barkun, yaitu tanduknya sapi seperti itu. Jadi ketika cerita tentang kebatinannya itu luar biasa, gitu ya. Nanti ketika untuk nanya-nanya, nanti habis acara bisa tanya-tanya, gitu ya. Nah,